Di awal film kita akan diperlihatkan dengan kehidupan desa nelayan yang berada di pinggir pantai. Lalu tiba-tiba datang perahu mesin yang menurunkan seorang pria tampan yang bernama Emil. Ia merupakan salah satu warga di tempat itu. Kepulangan ia pun sangat disambut bahagia oleh istri dan keluarganya yang lain. Beberapa hari setelah kedatangannya Emil di desa itu, datanglah seorang pria lagi yang merupakan teman Emil yang bernama Tut. Ia berniat untuk datang tinggal sementara di rumah Emil. Di sisi lain, di balik jendela, istri Emil yang bernama Anna hanya melihat teman Tut dengan tatapan dingin. Esok paginya terlihat Anna yang menemui ibunya di pinggir pantai. Saat itu ibunya datang mengunjunginya untuk mengajaknya pulang kembali ke kota, di mana ternyata anaknya Anna belum menikah secara resmi, sehingga Emil pun secara resmi menikahi Anna. Di acara tersebut, Anna terlihat cantik mempesona, serta mendapat pujian dari tamu undangan. Namun, ibu Anna tak begitu menyukai acara tersebut. Ia malah pergi meninggalkan pesta pernikahan anaknya itu. Malam harinya, Emil yang sudah mabuk berat tanpa sengaja memuntahkan sesuatu di baju istrinya. Ketika Anna membersihkan bajunya, Anna melihat Tut yang baru selesai mandi di pantai. Hal itu pun membuat Anna sedikit cenat-cenut. Di sisi lain, semenjak kepulangan Emil dari merantau, ia selalu mengalami mimpi buruk dan mempengaruhi masalah bercocok tanamnya. Saat sedang makan malam bersama, Anna melihat suaminya terhanyut singsong. Ia juga melihat Tut yang digoda oleh gadis desa. Hal itu membuat Anna naik ke atas meja dan berjoget, namun tak mendapat respon dari Tut. Akhirnya Anna turun dari atas meja. Suatu hari ketika sedang berada di ladang, tiba-tiba Anna ingin bercocok tanam bersama Emil, akan tetapi Emil menolaknya karena ia masih membutuhkan banyak uang untuk merenovasi rumah mereka. Dari penolakan itu, kini malah giliran Anna yang menolak ketika mau diajak bercocok tanam bersama Emil di dalam dapur. Lalu saat sedang duduk, Anna selalu saja sedang membayangkan bercocok tanam dengan Tut, hingga Anna yang sedang melihat foto Tut nekat menggores tangannya dan jatuh pingsan. Untung saja Emil yang saat itu terbangun melihat keadaan istrinya dan bergegas untuk menolongnya. Mendengar kabar buruk dari anaknya, ibunya pun kembali datang. Ibu itu kemudian bercerita kepada ibu Emil bahwa Anna dulunya ditipu oleh kekasihnya yang ternyata sudah memiliki istri. Hal itulah yang membuat kejiwaan Anna sedikit terganggu. Beberapa waktu kemudian, ketika luka Anna sudah sembuh, ibu Anna kembali ke desa itu untuk bertemu Anna. Dari percakapan mereka berdua, terungkaplah bahwa Tut adalah mantan kekasih Anna yang pernah meninggalkannya, dan tujuan ibunya datang untuk mengajak kembali ke kota, namun Anna tetap menolak ajakan ibunya itu. Lalu di suatu hari, Anna melihat Emil dan Tut yang sedang mengobrol bersama. Mereka berdua pun sedang merasa cemas. Malamnya Tut yang mengetahui Emil dan Anna sedang tidak akur kemudian mencoba menasihati Anna. Akan tetapi, Tut yang masih berbicara lalu ditinggalkan oleh Anna yang pergi begitu saja, tanpa mereka sadari bahwa ayah angkat Emil ternyata melihat mereka berdua. Esok harinya, ayah Emil menceritakan bahwa kedekatan Anna dan Tut sangat berlebihan. Hal itu merasa kedekatan Anna dan Tut mulai mencurigakan bahwa ia sengaja memberikan kecupan kepada Anna tepat di depan Tut agar ia melihat respon dari sahabatnya itu. Malamnya, ayah angkat Emil yang merasa Tut yang membawa pengaruh buruk akhirnya menyuruh Tut pergi meninggalkan desanya. Hingga esok harinya penduduk desa pun malah dikagetkan dengan ayah angkat Emil. Emil pun merasa sangat terpukul begitu bersedih. Emil yang hanya mengurung diri terus di dalam kamar, membuat Anna emosi dan pergi mengadu kepada mertuanya sambil menangis. Lalu setelah Tut didesak oleh Anna, Tut akhirnya menceritakan rahasia mereka, di mana ketika mereka pergi merantau, mereka berdua telah menewaskan penduduk lokal yang akan mencoba bercocok tanam dengan Emil, dan sampai sekarang jenazah yang mereka kuburkan itu belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Mendengar hal itu, bukannya ketakutan, Anna malah menganggap Tut sebagai pahlawan.
Semenjak itu, Ana dan Tut semakin dekat kembali hingga ketika sedang berada di belakang rumah, Ana yang sudah tak bisa menahan nafsu makannya akhirnya menyuruh Tut agar mengolah lahan perkebunannya. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka pun bermantap-mantap. Petualangan yang mereka lakukan itu ternyata mereka lanjutkan lagi di ladang, di mana Ana yang masih ingin menerima serangan Tut mengajaknya kembali untuk bercocok tanam lagi bersamanya. Namun saat itu Emil melihat mereka dan langsung memberikan pukulan. Tut pun meminta maaf kepada sahabatnya itu, akan tetapi Tut hanya berbohong dan langsung mendorong Emil hingga mengenai ujung pacul dan tewas seketika. Melihat suaminya yang tewas di depannya, Ana malah bersikap santuy dan menyuruh Tut mengubur jasad suaminya itu. Sesampainya di rumah, Ana pun tak merasa emosi ketika melihat sebuah pesan dari istrinya Tut yang mengatakan bahwa saat ini ia sedang hamil dan meminta Tut untuk segera pulang. Setelah itu, akhirnya Ana pergi ke tepi pantai membeli sebuah ikan yang dikenal beracun. Ana pun langsung memasaknya dan menghidangkannya untuk Tut tanpa menaruh rasa curiga. Tut pun memakan masakan Ana dengan sangat lahap dan benar saja, Tut pun langsung saja terkapar dengan mulut yang berbusa. Dengan wajahnya yang dingin, Ana kemudian pergi ke dapur kemudian mengambil sebuah pisau. Ana lalu kembali dan langsung menghabisi Tut. Di akhir film ini, terlihat Ana yang telah menghabisi Tut kemudian berjalan ke depan rumah disertai dengan jeritan tetangganya karena melihat Ana yang penuh dengan darah. Film pun selesai.